Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fiana Eka Filia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan program studi bimbingan dan konseling Islam. Nah teman-teman udah pada tahu kan ya, hari ini kita akan mengadakan penyuluhan. Nah sebelumnya aku mau nanya dulu ya, kabar kalian gimana nih? Pada baik kan? Alhamdulillah. Oke langsung aja ya, biar mengefektifkan waktu. Jadi untuk penyuluhan kita hari ini yaitu mengenai pernikahan dini. Wow gitu ya. Ini parah banget ya. Betul. Emang ya apalagi di masyarakat kita gitu ya. Oke, sebelum kita membahas materi mengenai pernikahan dini, aku mau kayak kenalin salam genre. Kalian tahu nggak salam genre itu apa? Genre itu merupakan generasi berencana ya. Nah itu merupakan slogan gitu dari BKKBN yang ditujukan khusus pada kalangan remaja Indonesia. Nah ya kalian merupakan remaja gitu. Jadi ini termasuk tujuan dari BKKBN gitu ya. Oke kalau misalkan aku bilang salam genre, nah, kalian bilang salam. Jadi tangannya gini yang kanan. Tangan kanan. Oh, mana tangan kanannya? Jadi kalau misalnya aku bilang salam genre, kalian bilang salam. Terus kalau misalnya aku bilang remaja genre, kalian jawab sehat, cerdas, ceria, gitu ya? Sehat, cerdas, ceria. Ya, sehat, cerdas, ceria. Terus kalau misalkan aku bilang genre Indonesia, kalian jawabnya saatnya yang muda yang berencana gitu. Saatnya yang muda yang berencana. Paham ya? Berencana. Ya, berencana. Gimana? Paham kan? Oke, jadi kalau misalkan aku bilang salam genre, kalian jawab Salam. Kalau misalkan remaja genre, Sehat, cerdas, ceria. sehat, cerdas, ceria. Jangan lupa ya. Sehat, cerdas, ceria. Ya, terus kalau misalkan aku bilang genre Indonesia, jawabnya Saatnya yang muda berencana. nah gitu. Saatnya yang muda yang berencana. Oke, aku ulangi ya dari awal ya. Kalau misalkan aku bilang salam genre, Salam. remaja genre, Sehat, cerdas, ceria. terus kalau misalkan genre Indonesia, Saatnya yang muda yang berencana. oke bagus ya. Terus yang mengenai salam genre ini ya, kan bentuknya harus gini ya. Kenapa sih harus kayak gini? Ada yang tahu nggak? Harus Oke, maksudnya gitu. Oke katanya oke. Oke ini tuh melambangkan. Jadi untuk bulatnya sendiri tuh harus berbentuk 0 atau 0. Jadi nggak boleh kayak gini, nggak boleh melihat gimana. Jadi harus bulat sempurna gini nih. Jadi itu merupakan simbol gitu ya dari untuk tidak melakukan hal yang tiga ini nih. Yang tiga ini, yang jari tengah, jari manis, dan jari kelingking diangkat itu merupakan tidak untuk menikah di usia dini dan untuk tidak melakukan seks di luar atau sebelum nikah gitu ya, pranikah. Dan yang terakhir itu tidak mengkonsumsi nakza. Nah, jadi itu ya artinya dari salam genre. Salam genre? Salam. Masih inget ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan materi ya, yaitu mengenai pernikahan dini. Pernikahan dini ya. Nah, yang pertama kali terbesit di pikiran teman-teman nih mengenai pernikahan dini itu apa sih? Pernikahan terlarang. Kalau menurut aku ya mungkin pernikahan dini sendiri itu lebih ke pernikahan yang belum waktu. Oke, yang belum waktunya ada ya. Terus yang dari lain, teman-teman lain gimana? Tentang pernikahan dini nih. Tidak boleh dilakukan. Ya, kalau misalnya belum siap bisa ya. Nah, jadi ya mengenai pernikahan dini itu sendiri,
merupakan pernikahan yang salah satu atau kedua pasangannya itu berusia di usia minimal untuk menikah. Jadi kan usia ideal untuk perempuan menikah itu umurnya 21 tahun, kalau untuk pria itu 25 tahun. Nah, jadi kalau misalkan ada yang menikah di usia di bawah ideal itu ya, itu bisa dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Paham mengenai pernikahan dini ya? Oke, jadi untuk usia ideal untuk wanita menikah tadi berapa? 21 tahun. Untuk pria tadi berapa? 25. Oke, jadi sekarang udah ingat ya, udah tahu ya mengenai pernikahan dini dan usia ideal untuk menikah. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor. Nah, tentunya kan ada ya faktor-faktor pendorong dari terjadinya pernikahan dini ini kan ya. Nah, untuk yang pertama itu adalah faktor ekonomi. Nah, di mana gitu ya pernikahan dini itu sering terjadi karena dalam keluarganya itu ada yang kekurangan gitu ya, yang bisa dibilang kekurangan atau bisa dikatakan ya garis kemiskinan kayak gitu ya. Jadi sehingga banyak yang orang tua itu menikahkan gitu anaknya dengan seseorang yang lebih ya bisa dibilang gitu, atau perekonomiannya gitu ya lebih tinggi ataupun mapan gitu, bisa dibilang mapannya. Jadi si anaknya dinikahkan karena faktor ekonomi tersebut. Lalu selanjutnya ada faktor pendidikan. Nah, rendahnya gitu tingkat pendidikan dari orang tua, kemudian anak dan juga masyarakat itu mempengaruhi pola pikir gitu, termasuk dalam pernikahan ini gitu ya, untuk memahami dan mengerti mengenai pernikahan gitu. Kemudian tentunya gitu ya, jika menikah di usia dini gitu, itu akan mengorbankan pendidikan gitu ya, dimana yang usianya mungkin belum sepenuhnya lulus SMA gitu. Ini merupakan faktor penghambat anak dalam pendidikan gitu, dimana yang seharusnya sekolah gitu kan ya, ini malah sudah menikah, bahkan sudah punya anak. ya udah banyak ya terjadi gitu ya di masyarakat Indonesia gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah faktor orang tua. Kenapa sih gitu orang tua masuk gitu ya di faktor dari terjadinya pernikahan dini ini gitu? Soalnya kan orang tua itu rata-rata khawatir gitu jika aib karena anak perempuannya berpacaran gitu dengan laki-laki yang sangat bisa dikatakan lengket lah gitu ya, berpacaran gitu. Bisa apa sih contohnya itu kayak pulang malam gitu, terus tiap hari pacaran. Itu kan apa ya, bisa jadi aib mungkin ya buat orang tua gitu, apalagi jika di masyarakat sekarang tahu gitu ya, tiap hari tuh anak katanya pacaran mulu gitu kan. Jadinya ya orang tua mau gak mau gitu ya, udahlah nikahkan aja gitu daripada nantinya jadi aib gitu kan. Nah, itu ya untuk faktor dari orang tua. Untuk selanjutnya adalah media massa. Nah, itu sekarang itu kan media massa itu lagi maraknya expose seputar seks di media massa atau media sosial gitu ya. Contohnya itu sekarang kan gitu teknologi udah berkembang maju gitu, bahkan pesat banget gitu ya. Dan kadang gitu ya di dalam sosial media kayak YouTube atau Instagram kan suka ada iklan-iklan kayak gitu ya. Iya, ya kayak gitu banyak pokoknya kan yang iklan-iklan yang berbau sensitif kayak gitu. Terus kan anak-anak, remaja itu kan walaupun nggak sengaja gitu ya, tapi kan tuh iklan kita nggak bisa pilih-pilih kan, yang namanya iklan tuh langsung muncul gitu. Iya, secara nggak sengaja kita lihat, apalagi kan sekarang remaja gitu, tingkat kekepoan gitu dan tingkat ingin mencoba-cobanya itu kan tinggi gitu ya, rasa ingin tahunya tuh. Nah, makanya media massa ini termasuk dalam ini faktor dari terjadinya pernikahan dini gitu ya. Terus mengenai sosial budaya. Sosial budaya itu pernikahan dini itu terjadi karena orang tuanya takut gitu anaknya dikatakan orang tua sehingga segera dinikahkan. Banyak terjadi kan ya di masyarakat kita, misalkan sekarang baru lulus SMA langsung ditanya mau nikah kapan, udah punya calon gitu kan ya, udah punya calon belum gitu kan ya. Nah, itu termasuk ke dalam faktor pendorongnya gitu. Kemudian ya, pernikahan itu kan bukan ajang perlombaan gitu ya.
sekarang masyarakat baru juga lulus gitu ya udah ditanya mau kapan nikah gitu. Padahal apa sih mengenai pernikahan itu kan mengenai kesiapan dari mental kita, kemudian finansial dan juga ilmu tentunya ya dalam berumah tangga atau pernikahan ini gitu. Jadi untuk pernikahan ini bukan ajang perlombaan gitu ya, yang harus cepet-cepet gitu siapa yang mau nikah duluan gitu ya. Lalu selanjutnya mengenai pergaulan bebas. Nah ya, ini merupakan faktor pendorong juga apalagi ya. Nah sekarang kan mungkin teman-teman gitu ya, ada yang temannya itu punya pacar misalkan, terus ada yang kayak gitu di sini. Mungkin kayak ngerasa apa ya, gengsi lah atau apa gitu ya, terus atau dari pertemanan gitu ya, jadi pergaulannya nggak bebas gitu, ataupun sekarang jadi ikut gaya pacaran ke barat-baratan kayak gitu. Wah itu ya kan bahaya kan, soalnya kan budaya kita dengan budaya mereka itu beda gitu. Nah jadi itu sebagai faktor terjadinya pernikahan dini. Nah, jadi faktor itu ada berapa ini? Ada 6. Yang pertama itu mengenai, yang kedua yang ketiga dan yang keempat media massa, yang kelima sosial budaya, dan yang keenam pergaulan bebas. Oke, jadi udah paham ya yang mengenai faktor-faktor terjadinya pernikahan dini ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai ini dampak negatif pernikahan dini gitu ya. Terus yang pertama itu dampak biologis atau fisik. Nah kenapa sih gitu dampak biologis atau fisik ini masuk ke dalam dampak negatif gitu dari pernikahan dini? Nah, kenapa gitu? Karena kan secara biologis gitu alat reproduksinya itu belum siap gitu, belum matang gitu. Dalam artian masih proses menuju kematangan kan ya gitu, sehingga gitu belum siap untuk melakukan hubungan seks gitu ya. Terus secara medis gitu, menikah di usia dini itu dapat mengubah sel normal yang biasanya sel ini tuh tumbuh pada anak-anak gitu menjadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi kandungan dan juga bisa menyebabkan kanker gitu. Jadi kan belum siap ya sekarang gitu untuk anak usia di bawah umur gitu ya untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, terus mengandung gitu kan, dia belum siap gitu ya. Tadi kan usia ideal untuk menikah itu wanita umur 21 tahun gitu kan ya. Lalu yang kedua itu adalah dampak psikologis gitu ya. Nah gitu, secara psikologis ini gitu berpengaruh pada kondisi mental gitu yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari remaja itu sendiri. Nah dikhawatirkan keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa itu masih labil gitu, terus belum menyadari gitu bahwa menikah itu adalah suatu keputusan yang besar di mana gitu harus menanggung hak dan kewajiban gitu kan yang di dalamnya itu. Nah jadi karena contohnya ya gini, kalau misalkan yang nikah itu karena didasarkan aku udah suka nih sama kamu, aku udah cinta nih dengan ayo nikah aja gitu kan ya, udah nikah tapi mentalnya belum siap nih gitu untuk berumah tangga gitu. Jadi ya akhirnya malah membawa dampak negatif gitu untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya gitu ya. Lalu yang ketiga itu ada dampak sosial gitu ya. Nah di mana gitu dampak sosial ini bisa menempatkan perempuan pada posisi yang rendah gitu, dan hanya dianggap sebagai pelengkap seks saja gitu. Jadi gitu kondisi itu hanya akan melestarikan budaya patriarki gitu dan melahirkan kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Coba ya sekarang tadi kan dari faktor-faktor karena pergaulan bebas gitu akhirnya menikah dini lah gitu ya. Nah sekarang dampak atau pihak yang paling merasa dirugikan itu siapa coba? Perempuan kan ya. Dimana gitu nanti masyarakat itu akan berpandangan negatif gitu, terus jadi bahan omongan masyarakat berumah tangga kan ya, dan akhirnya merasa direndahkan gitu. Nah itu dampak negatif dari sosial gitu ya. Lalu selanjutnya adalah dampak lapangan bekerja gitu. Nah, seperti realita yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh. Dan biasanya seseorang yang sudah menikah, apalagi pernikahan dini,
jarang untuk dapat diterima di perusahaan-perusahaan besar seperti di kota gitu ya, karena dianggap akan memberikan kerugian untuk perusahaan itu sendiri. Sekarang itu ya, terutama di perusahaan kota gitu ya, sangat mementingkan pendidikan, ijazah gitu kan ya, yang lulusan SMA pun itu adalah susah, jarang susah gitu. Apalagi ini yang sebelum lulus SMA terus dia sudah menikah dan memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya gitu ya, itu kan cukup sulit ya untuk mencari pekerjaan gitu ya. Lalu yang terakhir itu adalah rawannya praktik aborsi, nah gitu, penyimpangan seksual gitu, bisa jadi karena putus sekolah dan baby boom gitu, atau tingginya angka kelahiran bayi gitu. Nah ini bisa mengakibatkan kehilangan masa remaja gitu ya. Sekarang gitu, misalkan ya contohnya gitu, seorang yang sedang sekolah terus tiba-tiba hamil gitu ya, hamil di luar yang tidak diinginkan gitu ya. Terus karena dia bingung gitu ya harus bagaimana takut menjadi aib buat diri dan keluarga, akhirnya dia melakukan aborsi gitu ya. Secara tidak langsung gitu, aborsi itu merupakan tindak kejahatan karena telah membunuh makhluk, apalagi itu yang belum lahir gitu ya. Telah membunuh itu adalah tindak kejahatan gitu. Nah yang harusnya di mana gitu masa-masa remaja kalian diisi dengan apa sih, kayak bermain gitu ya bersama teman-teman gitu, pergi ke tempat yang kalian inginkan sama teman-teman. Ya ini mau gak mau harus ngurus anak gitu ya, terus suami gitu. Kalau misalkan udah nikah kan susah ya buat bertemu dengan teman-teman karena memiliki tanggung jawab di keluarga gitu ya sebagai istri gitu ya, apalagi untuk perempuan. Oke, itu mengenai dampak negatif. Dan di sisi dampak negatif itu ternyata ada dampak positif. Dampak positif dari pernikahan dini ini. Jadi pernikahan dini itu jangan dipandang hanya negatif saja gitu, tapi ada dampak positifnya juga kan ya. Nah yang pertama itu adalah berpikir lebih dewasa gitu ya, karena secara tidak langsung gitu ya, ketika kita memiliki tanggung jawab baru gitu ya, terutama di pernikahan gitu ya, tanggung jawabnya kan besar ya, secara tidak langsung gitu akan menjadikan kita seorang yang lebih dewasa gitu ya. Apalagi mengenai masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga gitu, itu akan membuat kita itu menjadi lebih dewasa gitu ya, dengan proses yang ada gitu ya, walaupun yang memang harus berproses dulu gitu ya. Lalu yang kedua itu adalah lebih mandiri dan tanggung jawab gitu ya, dengan menikah gitu ya. Dengan menikah itu otomatis kan ada hak dan kewajiban baru kan ya untuk setiap orangnya gitu. Jadi yang awalnya bergantung kepada orang tua, yang mau tidak mau harus mandiri gitu ya, harus punya rasa tanggung jawab gitu untuk dalam keluarganya gitu kan ya. Terus yang terakhir itu adalah meminimalisir pergaulan bebas, HIVA dan hamil di luar nikah. Nah ya, jadi kalau misalkan sekarang kita menikah di usia muda, tentunya kita bakalan terbebas kan dari atau terhindar gitu ya dari pergaulan bebas ini gitu. Jadi dimana yang hamilnya emang udah nikah, jadi udah sah gitu kan ya. Jadi terhindarlah gitu dari pergaulan bebas ini gitu. Nah teman-teman, mungkin sekian gitu ya yang dapat saya sampaikan gitu mengenai pernikahan dini ini. Nah kira-kira dari teman-teman ada yang mau bertanya atau misalkan sharing nih, misal aku mau menikah muda karena gini. Coba gimana dari teman-teman? Kalau dari aku juga ya, izin bertanya nih, kan rata-rata di zaman yang udah bisa dibilang maju dengan teknologi yang mumpuni juga, tidak menghindari kita untuk tidak bermedia sosial yang tadi ya salah satunya. Kemudian dari pergaulan juga kan kita sendiri mungkin yang ada di sini lebih ke yaudah ini gaul saya loh gitu. Terus akan di situ juga berarti finishnya atau lebih ke terakhirnya itu ke pergaulan bebas juga kan. Nah bagaimana sih si pergaulan bebas ini supaya kita dapat menghindari si pernikahan ini, apalagi di pergaulan bebas. Jadi bagaimana sih kita biar kita terhindar dari hal-hal itu? Jadi biar terhindar dari pergaulan bebas itu sendiri ya.
Oke teman-temannya, sebenarnya banyak gitu ya cara gitu agar kita terhindar dari pergaulan bebas. Tapi ini menurut pandangan saya sendiri gitu ya, mengenai agar kita gitu terhindar dari pergaulan bebas, yang paling utama itu harus memilih pergaulan kita gitu. Pergaulan kita. Karena faktor utama gitu dalam pembentukan karakter kita itu adalah lingkungan, teman, ya kan? Bukan bermaksud sekarang milih-milih ya. Misalnya, aku nggak mau teman sama kamu lagi tuh. Sebenarnya kenal aja boleh gitu, asal gitu kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik gitu untuk kita gitu. Jadi yang faktor paling utama itu adalah pergaulan gitu. Kita harus bisa menyaring gitu ya, bukan bermaksud untuk memilih teman, tetapi menyaring pergaulan kita gitu. Agar apa? Agar kita juga terbawa positif gitu ya, dan tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas gitu tentunya. Selain hal itu, kita juga harus bisa mempositifkan diri kita atau berusaha mencari kesibukan yang positif lah gitu ya. Misalkan nih kalau kalian kan masih sekolah ya, masih sekolah SMA atau SMP, nah bisa kayak mengikuti ekskul kayak gitu, itu kan sangat bermanfaat gitu ya buat kalian semua, ya kan? Pada ikut ekskul kan? Oke ya, mengenai hal agar terhindar dari pergaulan bebas, mungkin itu yang paling utamanya ya, harus dari pergaulannya gitu ya, terus berusaha untuk mencari kesibukan yang positif gitu. Jadi kalau misalkan sibuknya negatif kan nanti ujung-ujungnya kan takut terjerumus juga ya ke dalam hal itu. Jadi kita juga harus bisa membatasi gitu, apalagi tadi yang kata Teh bilang ya, di media sosial gitu ya. Jadi kita juga harus bisa membatasi gitu di media sosial, memilah dan memilih gitu, mana sih yang baik untuk saya gitu, mana sih yang tidak baik gitu atau kurang baik untuk saya gitu, sebaiknya dihindari gitu. Oke, apakah ada tapi terima gitu jawabannya? Dari yang lain gimana? Ada yang mau tanyakan nggak? Atau mau sharing nih gitu, mau curhat, gak apa-apa, sok boleh. Gimana? Atau udah paham nih semuanya? Udah paham gitu mengenai materi pernikahan ini? Paham gimana? Jadi gak ada yang mau nanya lagi? Dapetnya ada yang mau tanya kan? Atau mau sharing gitu tentang kalian tuh punya pacar atau apa gitu, boleh curhat juga boleh gitu, saling curhat kita di sini boleh kok. Masih bingung nggak sama materinya gitu? Udah paham atau aku yang nanya nih? Gimana? Oke deh, kalau gitu apa aja yang nanya? Gimana? Langsung deg-degan ya? Kayak ditanya sama guru kan. Oke, aku cuma mau ngingetin lagi aja ya mengenai usia untuk ideal menikah ya. Aku ingat lagi gitu, untuk wanita itu usia 21 tahun, kemudian untuk pria 25 tahun. Kenapa sih gitu? Untuk pernikahan dini itu sebaiknya dihindari gitu, atau dampak negatif dari pernikahan dini itu ada apa aja sih gitu? Ada apa aja, ayo. Mengenai biologis kan ya, mengenai biologis itu yang paling utama. Karena apa gitu ya? Karena pernikahan wanita itu belum siap juga lagi yang mengandung, terus pikirannya juga masih labil gitu ya, belum dewasa gitu untuk kayak menyikapi tentang permasalahan keluarga gitu. Sebenarnya gitu untuk pernikahan dini itu ya tergantung orangnya lagi gitu, balik ke diri kita sendiri gitu, apakah kita bisa menilai hal itu sebagai hal yang negatif ataukah hal yang positif gitu ya. Selama itu merupakan hal yang positif itu tidak apa-apa gitu, asalkan ya harus bisa bertanggung jawab gitu kitanya mengenai pernikahan dini itu, mungkin kayak gitu ya. Oke nih, gak ada yang tanya lagi. Terima kasih ya untuk semuanya gitu yang sudah mendengarkan gitu dan sudah sharingnya tadi mengenai pernikahan dini ini gitu. Semoga pokoknya untuk kedepannya kita dikasih yang terbaik gitu ya mengenai pernikahan terutama ya.
Pokoknya kita fokuskan dulu mengenai keinginan kita, mengenai cita-cita kita. Pokoknya masa-masa remaja kita nikmatin dulu aja gitu ya. Oke. Sekian gitu dari saya, gitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.